Kemudian atasnya lagi hakul yakin, apa itu? Fahuwal musyahadah ma'al mulasaqah wal mumazajah. Hakul yakin adalah menyaksikan dari jarak dekat dan berhadapan langsung. Itu adalah kemudian selanjutnya beliau ada statement yang mengatakan bahwasanya ada doktrin keturunan Nabi itu dijamin surga. Nah, itu adalah doktrin yang sesat itu. Itu adalah doktrin yang salah. Itu bohong semuanya itu. Orang yang mengatakan keturunan Nabi dijamin masuk surga, itu adalah doktrin-doktrin yang salah. Fitnah itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Fatimah binta Muhammad, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Nabi sallallahu alaihi wasallam justru sangat menekankan kepada putrinya agar putrinya itu memperbanyak amal soleh. Bukan terus karena putrinya Nabi dibiarkan untuk santai-santai begitu saja, tidak. Tapi bahkan Nabi itu menekankan kepada Sayyidah Fatimah anaknya untuk memperbanyak amal soleh. Ya Fatimah putri Muhammad, beramarlah karena sesungguhnya saya tidak mampu menjamin atau mencukupkan sesuatu darimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatakan Ahlul Baitnya Nabi dijamin masuk surga itu semuanya bohong. Itu semuanya adalah doktrin yang salah. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, la yanbaghi li ahadin mimman yu'awwalu alaihi ayyu'adzima wala ayyuthniya alal jahil wa in kana mimman lahu nasabun syarif wa salafun salih fa inna ta'dhimahu wa thana'a alaihi fi adh-dhahir qad yaftunuhu fi dinihi wa yughirruhu billah wa yuzahiduhu fil amali salih wa yulhihi 'anit tazawwud li akhiratihi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini adalah salah satu dari kalangan Ba'alawi, dari kalangan Ahlul Baitnya Nabi yang paling kita tinggi-tinggikan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau berkata tidak dianjurkan bagi seseorang yang menjadi panutan masyarakat mengagungkan dan memuji orang-orang bodoh, meskipun yang dipuji itu memiliki nasab yang mulia. Mau anaknya Habib, mau anaknya kiai, mau anaknya orang mulia, tidak dianjurkan untuk dipuji-puji, tidak dianjurkan untuk mengagung-agungkan selama dia masih menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Dan nenek moyang yang soleh, karena mengagungkan dan memujinya secara lahiriah dapat menjadi fitnah atau melihat malapetaka bagi agamanya. Dengan kita memuji orang-orang yang bodoh tadi itu, meskipun nasabnya mulia, itu bisa menjadi fitnah, katanya Habib Abdullah Al-Haddad, kepada agamanya orang tersebut. Fitnahnya apa? Membuatnya enggan untuk beramal soleh dan melalaikannya untuk mencari bekal bagi akhiratnya. Ini Habib Abdullah Al-Haddad, panutan Sadah Ba'alawi, mengatakan seperti ini. Kok ada doktrin yang mengatakan maksiat itu adalah tidak mempan kepada Ahlul Baitnya Nabi. Tidak begitu. Bahkan Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya itu Al-Fusulul Ilmiyah mengatakan terkadang terjadi pada sebagian orang ketika dikatakan kepadanya bahwa si fulan itu dari Ahlul Baitnya Nabi, keluarganya Nabi melakukan pelanggaran dan kesalahan begini dan begini. Maka orang tersebut menjawab, mereka itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pasti memberi syafaat kepada mereka. Barangkali dosa tidak berpengaruh apa-apa kepada mereka. Hati-hati, katanya Habib Abdullah Al-Haddad. Orang yang mengatakan seperti ini,
itu adalah qaulun syani', ya. Ini adalah perkataan yang buruk, katanya Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, itu bukan perkataan yang betul, tapi ini adalah perkataan yang buruk, membahayakan yang berkata dan orang lain yang sama-sama bodoh. Ya, orang yang percaya dengan itu, ya, orang bodoh yang percaya kata-kata ini itu bisa membahayakan dirinya. Ya, hati-hati. Bahwasanya Ahlul Bait itu bukan terus tidak berpengaruh dosa terhadapnya. Ya. Terus dia akhirnya bermaksiat dengan semaunya, bukan begitu kata Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Bahkan di dalam ayat, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan bahwasanya Ahlul Baitnya Nabi itu akan dilipat gandakan pahala atas kebaikan yang mereka lakukan, dan akan disiksa, ya, dilipat gandakan juga siksanya atas keburukan yang mereka kerjakan. Nah, demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzab dhi'fain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wahai istri-istri Nabi, siapa saja di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, betul-betul dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka. 2 kali lipat, katanya Allah Subhanahu wa taala. Dan istri-istri Nabi adalah Ahlul Baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, barang siapa yang berpendapat atau berasumsi bahwa meninggalkan kewajiban dan melakukan maksiat tidak berbahaya pada seorang, ya, karena kemuliaan nasabnya atau kesolehan leluhurnya, maka itu adalah membuat-buat kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu sudah menyalahi ijma' kaum muslimin, ya. Jadi tidak ada, ya, dari ajaran Sahadah Ba'alawi itu yang mengatakan bahwasanya tidak berpengaruh maksiat atau doktrin-doktrin yang mengatakan seperti itu. Ahlul Bait pasti masuk surga. Maksiat tidak berpengaruh, boleh-boleh saja. Ya, meninggalkan ketaatan boleh-boleh saja. Itu semuanya bohong. Ya, itu semuanya fitnah. Ya, Habib Abdullah sudah menjelaskan itu semuanya. Ya. Bahkan di salah satu pondasi atau rukun thariqah kita, thariqah Ba'alawi, itu ada salah satunya yaitu al-khauf. Ya. Kita itu kalau mau berjalan ada di thariqahnya Ba'alawi harus memiliki al-khauf. Karena al-khauf itu termasuk pondasinya. Apa itu? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berjalan ada di thariqah Sahadah Ba'alawi harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa semena-mena, ya, karena ini thariqahnya Ba'alawi, tidak bisa begitu. Harus tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiatnya dan mengerjakan apa-apa yang diwajibkan kepada orang tersebut, ya. Jadi jangan percaya, ya, kepada orang-orang yang mengatakan doktrin seperti itu. Bahkan yang mengatakan Ahlul Baitnya pun jangan percaya. Bahkan kalau misal yang mengatakan seperti itu dari kalangan Ahlul Baitnya sendiri, itu jangan percaya. Itu adalah keluar dari ajaran datuk-datuk kita, ajaran daripada Sahadah Ba'alawi. Nah, itu adalah fitnah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah isu yang berikutnya adalah dunia internasional membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, sempat kita dengar bahwasanya beliau mengatakan dunia internasional itu membatalkan nasab Ba'alawi. Nah, itu dasarnya dari mana? Nah, internasional mana itu yang mengatakan nasab Ba'alawi ini tidak disahkan, tidak diitsbat oleh mereka? Nah, di sini Al-Fakir sudah mengumpulkan sebagian, yaitu isbat dari Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Amir Al-Hashimi, ya, Naqabatil Ashraf Hijaz, Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwasanya Ba'alawi
ya, dari Hijaz ini, internasional. Ba'alawi adalah thabit. Ya. Kemudian juga Syekh Ali Jum'ah, beliau mantan mufti agung Republik Arab Mesir, ya, anggota Dewan Tertinggi Ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau juga mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu thabit. Begitu juga Sayyid Mahdi Raja'i, ya, muhakkik kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya, Asy-Syajarah Mubarakah ini termasuk salah satu kitab pedomannya Kiai Imad. Ya. Beliau Sayyid Mahdi Raja'i telah mengitsbat, ya, mengatakan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu thabit. Ada juga, ya, Rabithah Alawiyah, ya, delegasi Rabithah Alawiyah hadir dalam pertemuan Rabithah Alam fil Ansab Ahlul Bait, ya, yang diadakan di Tripoli, Libya pada tanggal 13 sampai 15 September 2005. Ya. Di situ Rabithah Alawiyah Indonesia hadir, ada di pertemuan tersebut. Ya. Salah satunya adalah Al-Habib Zain bin Umar bin Sumaid, ya, ketua delegasi, Habib Abdul Qadir As-Sekaf, dan juga Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Nah, itu adalah bukti bahwasanya nasab Ba'alawi itu diakui dunia. Nah, ini juga usai pertemuan tadi itu ada di Libya, ya. Ada nasab-nasab sebagai sampel yang sudah divalidasi keabsahannya, ya, bersama-sama dan ditandatangani oleh para lembaga serta nasabah dari berbagai negara. Nah, itu ada stempel-stempel dari berbagai negara itu. Ya. Di antaranya adalah nasab salah satu orang yang dari Sadah Ba'alawi. Ya. Ini adalah Sayyid Novel, ya, bil Fiqih. Sayyid Novel bin Ali itu sampai belakang bil Fiqih. Itu sudah ditetapkan oleh setelah usai pertemuan yang ada di Libya sebelumnya. Nah, ini juga adalah bukti bahwasanya Sadah Ba'alawi itu juga diakui ada di Naqabah Ashraf Mesir, ya. Yang mana Muhammad Yasin, ya, seorang mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, beliau juga menyaksikan saat berkunjung di Naqabah Ashraf Mesir, ya, ditunjukkan kitab rujukan Naqabah Ashraf Mesir, ya. Di situ disebutkan ada Ubaidillah, ya, bin Ahmad Muhajir, ya, yang dikasih tanda ini. Nah, Naqabah Ashraf Hijaz, ya, yang dipimpin oleh Anas Al-Qutbi juga mengakui Sadah Ba'alawi, ya, itu thabit, ya. Bahkan beliau menulis sebuah artikel khusus mengenai Sadah Ba'alawi yang diberi judul, ya, Sadah Ba'alawi laksana mutiara yang bertebaran di lautan keluarga Rasulullah SAW, ya, menceritakan tentang keutamaan dan kemasyhuran Sadah Ba'alawi. Juga disebutkan di antara marga-marga Ba'alawi di situ, di kitabnya ini, ya. Kemudian juga, ya, di antara Alawiyin yang menjadi pimpinan Naqabatul Ashraf di Hijaz, ya. Bahkan ada Sadah Ba'alawi yang menjadi petugas juga ada di Naqabah Ashraf Hijaz, pemimpin juga, ya. Di Mekah ada Sayyid Muhammad bin Muhsin Al-Attas, ya, menjadi pemimpin tahun 1243 Hijriah. Sayyid Ishaq bin Agil, Sayyid Abdullah bin Agil tahun 1267 Hijriah ada di Mekah. Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf, ya, mufti Makkah, mulai jadi nagib tahun 1314 ada di Mekah Mukarramah, ya. Di Madinah juga begitu, ya. Naqabatul Ashraf juga pernah dipimpin oleh Sadah Ba'alawi, ya, yaitu Sayyid Muhammad Jamalulail tahun 1283 Hijriah. Sayyid Muhammad Bafaqih tahun 1286. Sayyid Ali Al-Habsyi tahun 1315 Hijriah.
Sayyid Alwi bil Fiqih tahun 1315 Hijriah, dan Sayyid Abdullah Jamalulail itu orang-orang yang dari Sadah Ba'alawi pernah memimpin ya Naqabatul Ashraf ada di Madinah. Nah, ini juga Imam Yaman ya. Imam Yahya Hamiduddin ya, turut mengisbatkan Ba'alawi ya. Itu salah satu bukti bahwasanya Imam ada di Yaman, Yahya Hamiduddin juga turut mengisbatkan Ba'alawi. Nah, ini juga sangat panjang ya, An-Nasabah ya, ahli-ahli nasab wa naqabah mengisbatkan nasab Ba'alawi sepanjang sejarah ya. Sayyid Syekh Syaraf ya, Asy-Syaraf Al-Ubaidili ya, Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Huzaini ya, Sayyid Abdul Qasim An-Naffah ya, itu banyak sekali itu, sampai 30, bahkan sampai 118 yang kita kumpulkan ada di sini ya. Bahkan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi bukti-bukti internasional mengisbatkan Sadah Ba'alawi. Yang kita kumpulkan cuma ada 118 ya. Masih banyak lagi yang ada yang tidak bisa kita kumpulkan karena terlalu panjang ya. Nah, bukti sudah ada ya. Lalu beliau mengatakan hakul yakin ya. Beliau mengatakan hakul yakin tidak ada atau bukan keturunannya Nabi SAW. Ya, ini ada buktinya ya. Beliau Bang Haji Roma Irama mengatakan bahwasanya Ba'alawi bukan daripada Sadah keturunan Nabi SAW ya. Dan juga beliau itu dengan enaknya menggunakan kalimat hakul yakin, padahal hakul yakin ini ada definisinya ya. Ada aturannya untuk menggunakan kalimat hakul yakin itu, bukan sembarangan ya. Ada urutannya, ada tartibnya ya. Tartib yang pertama adalah ilmul yakin, kemudian ainul yakin, baru hakul yakin. Apa pengertian dari ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin ya? Ainul yakin, al-ilmul yakin ya. Ilmul yakin adalah idraku syai' min ghairi musyahadah ya. Dia itu mengetahui sesuatu tanpa menyaksikan, itu namanya ainul yakin. Ilmul yakin, na'am, itu namanya ilmul yakin, mengetahui sesuatu bi ghairi musyahadah, tanpa dia itu menyaksikan langsung sesuatu tersebut. Mungkin ada orang yang thiqah ya, yang bisa dipercaya ngasih kabar kepada dia tentang sesuatu, akhirnya dia yakin, dia percaya, itu namanya ilmul yakin. Ilmul yakin tidak bisa dikatakan ainul yakin, tidak bisa dikatakan hakul yakin ya. Bagaimana dari ilmul yakin naik ke ainul yakin? Yaitu ar-ru'ya allati hiyal ilmu bihi ma'al musyahadah. Dia harus ru'ya, melihat langsung ya, tahu sesuatu tersebut ma'al musyahadah, dan dia itu menyaksikan langsung. Nah, itu baru dikatakan ainul yakin. Kalau cuma sekedar diberitahu, itu pun dengan syarat orang yang memberitahu itu harus thiqah, harus orang yang dipercaya. Itu baru masuk ada di derajat apa? Ilmul yakin. Tapi kalau dia sudah menyaksikan ya, dia itu sudah melihat langsung, nah itu baru naik ke ainul yakin. Kemudian atasnya lagi hakul yakin, apa itu? Fahuwal musyahadah ma'al mulasaqah wal mumazajah. Hakul yakin adalah menyaksikan dari jarak dekat dan berhadapan langsung. Itu adalah hakul yakin. Jadi kalau misal diambil contoh ya, ada orang memberi kabar tanggal 8 September ada acara di gedung Rabithah Alawiyah, dan yang memberi kabar ini orang thiqah, orang yang bisa dipercaya ucapannya. Nah, orang yang diberi kabar itu akhirnya yakin dia, karena yang memberi kabar adalah orang thiqah. Nah, maka dia itu ilmul yakin ya. Dia yakin bahwasanya nanti tanggal 8
ada acara di gedung Rabithah Alawiyah, itu ilmul yakin. Kemudian biar dia itu menjadi ainul yakin, bagaimana? Dia harus menyaksikan langsung ada di gedung Rabithah. Ya, mungkin dia melihat gedungnya, ada tanda-tandanya, tulisan atau ada terobnya. Oh, berarti dia itu keyakinannya itu sudah terbuktikan dengan langsung dia itu melihat. Nah, langsung dia melihat secara nyata bahwasanya di gedung Rabithah nanti tanggal 8 ya akan ada acara seminar seperti ini. Itu naik ke ainul yakin. Ya. Kemudian biar dia itu hakul yakin, dia harus duduk dan apa? Dan ada di majelis tersebut, ada di seminar tersebut, dia menyaksikan dan berhadapan langsung ada di acara tersebut, maka dia baru bisa dikatakan hakul yakin. Ya. Begitu juga nasabah alawi. Ya. Nasabah alawi, kalau dia langsung mengatakan hakul yakin, berarti seakan-akan dia itu langsung melihat, ya, langsung menyaksikan terputusnya nasabah alawi kepada Rasulullah SAW. Mungkin dia menyaksikan bahwasanya Imam Ahmad Muhajir tidak punya anak Ubaidillah, itu baru hakul yakin. Mungkin dia langsung menyaksikan bahwasanya dia abahnya Imam Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir tidak pernah istrinya itu membuahi yang anaknya Ubaidillah, itu baru hakul yakin. Kalau cuma sekedar kabar ini dan itu belum bisa dikatakan hakul yakin. Ya. Nah, itu bisa masuk ada di kategori at-ta'an fin nasab itu. Kenapa? Karena masih belum ada kesaksian yang nyata. Ya. Ini sudah banyak isbat yang banyak ketentuan-ketentuan yang sudah diisbat oleh ulama-ulama tadi itu sebelumnya yang sudah dijelaskan itu. Bahkan internasional ada 100 lebih ulama-ulama yang menyatakan mengisbat bahwasanya Sadabah Alawi adalah keturunan Nabi SAW. Itu bisa jatuh kepada di at-ta'an fin nasab, ya, mencela daripada nasabnya seseorang, ya. Dan itu sangat berbahaya, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, riwayat dari Abi Hurairah, ya, ithnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'an fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Ya. Ada 2 perkara dalam umatku yang termasuk kekufuran. Ya. Kekufuran di sini banyak arti. Ya. Ada yang mengartikan bahwasanya itu adalah akhlak-akhlaknya orang kafir. Ya. Apa itu yang bisa menyebabkan kepada kekufuran? Ya. Mencela nasab dan meratapi bisa mengakibatkan orang tersebut, ya, berujung kepada kekufuran. Dalam riwayat lain, ya, salatun fin nasi kufrun at-ta'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit wal istisqa bin nujum. Ada 3 perkara yang mengakibatkan kekafiran seseorang, ya, mencela nasab, meratapi mayat, dan meminta hujan dengan bintang. Nah, itu hati-hati, ya. Bisa jadi arah kepada at-ta'an fin nasab, ya. Mengarah kepada at-ta'an fin nasab yang mana resikonya itu sangat bahaya, ya. Maka jangan sembarangan memberi pernyataan. Nah, kemudian, ya, ada isu lain, masuk ke isu berikutnya adalah Haji Roma Irama ditawarkan menjadi Habib, ya. Itu sebetulnya sangat sangat jauh ini, ya, sangat jauh. Kita sudah
tahu bahwasanya SOP daripada pendaftaran di Maktab Daimi, orang yang mau mendaftar untuk dia itu disahkan ada di Maktab Daimi, nasabnya itu sangat ketat. Ya. Itu sangat susah ya, sangat panjang itu perjalanannya itu. Ya. Perlu diingat dan dicatat bahwa Rabithah Alawiyah pernah menjelaskan betapa ketatnya SOP, ya, pendaftaran pencatatan nasab di Maktab Daimi. Ya. Jauh sebelum itu pun sudah pernah ada isu jual beli nasab, ya, dan telah dibantah dan dijelaskan dalam video hoak jual beli nasab. Nah, itu bisa dilihat itu videonya. Dulu juga pernah orang-orang ya itu ditawari dapat nasab, itu semuanya hoak. Tidak semudah itu. Ya. Maktab Daimi Rabithah Alawiyah mengeluarkan nasab. SOP-nya sangat ketat di situ. Ya, pendaftarannya sangat ketat. Tidak semudah orang nawari langsung datang ke Rabithah dia langsung dapat nasab, tidak begitu. Ya. Nah, alur pembuatan buku nasab, ya, salah satunya ya mengajukan formulir melalui DPC, ya, datang dulu ke DPC, ya, ke daerah, tidak bisa ujuk-ujuk datang, ya, ada di gedung Rabithah minta nasab, bukan begitu prosedurnya. Tapi datang dulu mengajukan formulir melalui DPC masing-masing, cabang daerah masing-masing, mengisi formnya terlebih dahulu dengan benar. Formnya itu juga panjang itu formnya itu. Apa yang harus diisi persyaratannya itu juga sangat banyak. Ya. Kemudian setelah itu dia mengisi ya pemeriksaan kelengkapan formulir. Ya. Apabila lengkap dilanjutkan untuk diberikan nomor urut form dan menunggu untuk diajukan verifikasi ke tim nasab. Apabila tidak lengkap maka dipending terlebih dahulu. Ya. Kemudian masuk ke selanjutnya peneliti pertama. Peneliti yang pertama melakukan pemeriksaan silsilah nasab pada buku induk. Ya. Diteliti dulu ada di buku induk. Apakah orang ini betul-betul keturunannya fulan misalnya. Nah, diteliti dulu. Lalu dituliskan silsilahnya di formulir itu. Baru ditulis ada di formulir itu. Belum langsung jadi nasab. Kemudian masuk ke peneliti yang kedua, ya, melakukan pemeriksaan silsilah nasab yang ditulis oleh peneliti. Ya. Setelah diteliti ada di buku induk, diteliti lagi silsilah nasab yang ditulis oleh peneliti pertama. Ya. Masih diteliti lagi itu. Peneliti pertama diteliti oleh peneliti yang kedua. Kemudian formulir di-scan sekretaris lalu dikirim ke tim nasab untuk diverifikasi satu. Ya, yang mana verifikasi satu itu menghasilkan diterima atau dipending atau ditolak. Ya, panjang sekali. Kemudian tim nasab melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap form-form permohon. Ya, setelah menerima hasil jawaban verifikasi satu dari tim nasab, selanjutnya sekretaris memberikan nomor buku di formulir. Ya. Selanjutnya Katib menulis silsilah nasab yang telah diperiksa oleh tim nasab dengan hasil yang diterima, ya, dan banyak lagi masih, ya, rentetannya, alur ceritanya supaya dia itu mendapatkan buku nasab tadi itu dan sudah disahkan oleh Maktab Daimi oleh Rabithah Alawiyah. Ya, masih banyak ya. Hasil fotokopi di-scan dan dikirim ke tim nasab untuk diverifikasi kedua, ya. Verifikasinya itu cukup panjang di sini. Ya, verifikasinya itu cukup panjang. Setelah buku diperbaiki, ya, akan difotokopi kembali oleh peneliti. Buku yang sudah selesai akan diberi stiker oleh sekretaris. Selanjutnya sekretaris akan menghubungi DPC, ya, menginformasikan buku yang telah selesai dan begitu selanjutnya. Ya, cukup panjang. Jadi tidak ada ceritanya ketika dia itu merasa memiliki nasab, kemudian mengajukan pembuatan buku
ada di Maktab Daimi di Rabithah Alawiyah, dia ujuk-ujuk datang ada di Rabithah Alawiyah ya, dan menyatakan mau bikin buku nasab. Tidak bisa begitu. Ya, ada aturan-aturannya sendiri, ya, ada prosedurnya sendiri, ya, datang ke DPC dulu, minta formulir, ya, mengisi ini dan itu. Jadi tidak mungkin kalau cuma sekedar ditelepon, ya, ditelepon terus ditawari minta nasab, besok buku nasabnya jadi, itu sangat mustahil. Ya, cukup ketat. Maktab Daimi atau Rabithah Alawiyah, ya, mengesahkan atau mengeluarkan buku, ya, sah tentang nasab seseorang, ya. Nah, itu bisa dilihat, ada di video di Nabawi TV, ya. Alurnya itu supaya buku itu langsung bisa menjadi nasab, ya, yang sudah dijelaskan panjang lebar ada di video ketatnya SOP pendaftaran di Maktab Daimi, ya. Itu dijelaskan langsung oleh Ketua Maktab Daimi Al-Habib Syekhon Assegaf, ya. Mungkin, ya, ini yang bisa kami paparkan, ya. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri ana sendiri, bagi Al-Fakir sendiri, ya. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.